Masalah sampah dan pengelolaan limbah di Ambon. Topik yang akan saya bawa yaitu yang pertama, identifikasi isu, analisis masalah, pandangan Kristiani, dan solusi yang diusulkan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, baik benda hidup maupun benda yang tak hidup, yang mempengaruhi perkembangbiakan kehidupan. Yang pertama, pengenalan isu. Sampah atau sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat, cair maupun gas. Sampah dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai, sedangkan limbah adalah sisa-sisa suatu usaha atau kegiatan yang lebih identik dengan kegiatan atau proses yang lebih kompleks, seperti yang ada di lingkungan industri. Limbah dapat berupa padat, cair maupun gas. Alasan saya memilih isu tersebut karena yang pertama, masalah yang mendesak dan meningkat. Sampah yang menumpuk di Ambon, terutama sampah plastik dan sampah organik, mencemari lingkungan, merusak ekosistem laut, dan menyebabkan banjir. Hal ini mengancam kualitas hidup masyarakat serta kesehatan mereka. Dampaknya yang pertama terhadap lingkungan, ada pencemaran dan degradasi tanah dan air. Yang kedua terhadap masyarakat, ada kesehatan, ekonomi, dan kualitas hidup. Volume dan komposisi sampah. Yang pertama, total volume sampah. Kota Ambon menghasilkan sekitar 246,74 ton sampah per hari. Yang kedua, sampah plastik. Sekitar 30% dari total sampah harian, yaitu sekitar 74 ton merupakan sampah plastik. Pengelolaan dan daur ulang. Yang pertama, pabrik pengelolaan plastik. PT Milion Limbah Ambon berlokasi di Negeri Hutung Muri, Berkecamatan Lei Timur Selatan, mengolah 100 hingga 150 ton sampah plastik setiap bulan untuk mengurangi sampah plastik di kota. Yang kedua, program USAID CCBO. Program ini berhasil mengolah lebih dari 6.100 ton sampah di kota Ambon, termasuk mencegah 1.276 ton sampah plastik bocor ke lingkungan, serta meningkatkan 2 TPS 3R dan 4 bank sampah melalui bantuan teknis. Penyebab utama dari isu ini, yang pertama, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah. Tempat pembuangan akhir atau TPA di Ambon seringkali melebihi kapasitas sehingga pengelolaan sampah menjadi tidak efisien. Yang kedua, kebiasaan masyarakat. Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan termasuk ke sungai dan laut karena rendahnya kesadaran lingkungan mereka. Yang ketiga, plastik sekali pakai. Penggunaan plastik sekali pakai yang tinggi di pasar tradisional dan modern menjadi salah satu penyumbang terbesar limbah non-biodegradable. Konsekuensinya terhadap lingkungan juga banyak. Yang pertama, pencemaran laut dan sungai. Sampah plastik yang mengalir ke Teluk Ambon dan sungai menyebabkan pencemaran air yang mengancam ekosistem laut seperti terumbu karang, ikan, dan biota lainnya. Dan yang kedua yaitu kerusakan ekosistem. Plastik membutuhkan ratusan tahun untuk terurai, sehingga mencemari tanah, mengganggu kesuburan, dan merusak habitat hewan. Dan yang terakhir yaitu banjir. Sampah yang menyumbat saluran drainase memperparah risiko banjir, terutama selama musim hujan seperti yang sering terjadi di beberapa wilayah Ambon. Juga terhadap konsekuensi kesehatan seperti penyebaran penyakit. Sampah yang menumpuk menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk atau penyebab demam berdarah, dan tikus penyebab leptospirosis. Yang kedua, kontaminasi makanan dan air. Sampah yang mencemari sungai atau laut dapat berdampak pada kualitas air bersih dan makanan laut yang dikonsumsi masyarakat. Dan yang terakhir, polusi udara. Pembakaran sampah plastik secara ilegal menghasilkan polutan berbahaya seperti dioksin yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan kanker. Penciptaan sebagai tindakan Allah.
Menurut Alkitab, alam semesta diciptakan oleh Allah dan dinyatakan baik dalam Kejadian 1 ayat 31. Pandangan ini mengajarkan bahwa alam sebagai anugerah Tuhan, bumi dan segala isinya adalah pemberian Tuhan kepada manusia untuk dinikmati dan dijaga. Sampai mencemari lingkungan, termasuk laut dan sungai di Ambon adalah bentuk pengabaian terhadap anugerah ini. Keindahan dan ketertiban penciptaan. Sampah yang berserakan mengganggu tatanan dan keindahan yang telah diciptakan Tuhan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan adalah tindakan menghormati karya penciptaannya. Yang kedua adalah tanggung jawab manusia sebagai penata layan. Dalam Kejadian 2 ayat 15, manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Prinsip penata layan ini mengajarkan bahwa manusia bertanggung jawab atas lingkungan. Sebagai penata layan ciptaan, manusia memiliki tugas moral untuk merawat bumi, termasuk mengelola sampah dengan cara yang berkelanjutan dan tidak merusak. Bukan pemilik tetapi pengelola. Sampah yang mencemari lingkungan menunjukkan kegagalan manusia dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan Tuhan. Yang ketiga, kasih terhadap sesama generasi mendatang. Yesus mengajarkan kasih kepada sesama dalam Matius 22 ayat 39. Dalam konteks lingkungan, kasih ini diterapkan melalui menjaga warisan untuk generasi mendatang. Mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan sistem daur ulang adalah bentuk tanggung jawab kepada generasi yang akan datang, sehingga mereka dapat menikmati lingkungan yang bersih. Yang kedua, melindungi kesehatan masyarakat. Sampai mencemari lingkungan dapat menimbulkan penyakit. Membersihkan dan mengelola sampah adalah bentuk kasih kepada sesama dengan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Pertobatan dan pemulihan. Pandangan Kristiani menekankan pentingnya pertobatan atas kesalahan manusia dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Dalam konteks lingkungan, pertobatan kolektif yaitu masyarakat dan pemerintah perlu mengakui kesalahan dengan pengelolaan lingkungan dan berkomitmen untuk memperbaikinya. Pemulihan ciptaan seperti akan nyata seperti program daur ulang, membersihkan sungai, dan kampanye pengurangan plastik mencerminkan upaya untuk memulihkan kerusakan lingkungan sesuai dengan kehendak Tuhan. Aksi nyata sebagai iman yang hidup. Yakobus 2 ayat 17 menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam konteks lingkungan, mengintegrasi iman dengan tindakan. Jemaat Kristiani dapat terlibat aktif dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan, mengelola bank sampah, atau mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan. Ajaran gereja tentang ekoteologi, dokumen dan penyertaan gereja. Ensiklik Laudato Si oleh Paulus Fransiskus tahun 2015, Paus Fransiskus menekankan bahwa merawat bumi adalah tanggung jawab moral setiap orang. Ia menyebut bumi sebagai rumah bersama yang harus dilindungi dari eksploitasi dan kerusakan. Prinsip ekoteologi Kristen. Yang pertama, penata layanan ciptaan. Dalam tradisi Kristen, manusia disebut sebagai penata layan atau pengelola ciptaan, yang bertugas memelihara bumi sesuai kehendak Allah. Yang kedua, keadilan ekologis. Gereja menekankan pentingnya keadilan ekologis, yaitu hak setiap makhluk yang hidup dalam lingkungan yang layak dan sehat. Dan yang terakhir, pertobatan ekologis. Gereja mengajak umat untuk bertobat dari gaya hidup yang merusak lingkungan, seperti pola konsumsi yang berlebihan dan pembuangan sampah sembarangan. Peran gereja lokal. Gereja-gereja dapat terlibat aktif dalam 1. Kampanye pengelolaan sampah dan pengurangan plastik, 2. Program penghijauan dan konservasi lingkungan, dan yang terakhir, edukasi ekoteologi melalui khotbah, seminar, dan kegiatan pelayanan lingkungan. Edukasi dan penyadaran komunitas. Kampanye berbasis gereja mengadakan seminar atau khotbah yang mengajarkan tanggung jawab manusia sebagai penata layan ciptaan dan pentingnya merawat lingkungan sebagai bentuk kasih kepada sesama. Membuat kelompok kecil di gereja untuk mendiskusikan isu lingkungan dan praktik pengelolaan sampah. Program edukasi untuk anak dan remaja. Gereja dapat mengajarkan generasi muda tentang pengurangan sampah, daur ulang, dan konservasi lingkungan melalui sekolah minggu atau kelompok pemuda.
Penerapan sistem pengolahan sampah di gereja. Gereja dapat menjadi pusat pengumpulan sampah anorganik seperti plastik yang kemudian disetor ke bank sampah terdekat atau diolah menjadi barang bernilai ekonomis. Menerapkan prinsip zero waste dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam setiap kegiatan gereja. Contohnya, menggunakan peralatan makan dari bahan ramah lingkungan saat acara gereja. Aksi nyata pemulihan lingkungan. Yang pertama, pembersihan sungai dan pantai. Gereja dapat mengorganisasi gerakan bersih lingkungan seperti membersihkan sungai Wairuhu atau pesisir Teluk Ambon. Aksi ini mencerminkan upaya pemulihan ciptaan. Yang kedua, program penghijauan. Menanam pohon di area yang tergradasi sebagai bentuk pemulihan ekosistem sekaligus sebagai aksi nyata kasih terhadap bumi.